I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Daniel Watlingas dari kelas A2 Keperawatan semester 1. Saya akan memberikan materi tentang bentuk sediaan obat sebagai berikut. Salbutamol merupakan golongan komponis beta endogenous. Obat ini biasanya diresepkan oleh dokter untuk mengatasi gejala sesak nafas yang disebabkan oleh penyempitan saluran nafas seperti pada penyakit asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Sebelum menggunakan salbutamol, beritahu dokter dan apoteker jika pernah mengalami alergi sebelum terpapar salbutamol. Beritahu dokter dan apoteker obat-obatan yang sedang Anda konsumsi. Beritahu dokter jika Anda pernah menderita penyakit jantung, darah tinggi, dan diabetes. Perlu diketahui bahwa salbutamol terkadang menyebabkan kesulitan bernafas. Jika hal ini terjadi, segera beritahu dokter. Bentuk sediaan salbutamol. Salbutamol tersedia dalam bentuk inhaler, tablet, serbuk, dan sirup. Bagaimana cara penggunaan yang aman? Gunakanlah obat salbutamol sesuai dengan petunjuk yang diberikan dokter. Gunakanlah obat salbutamol sesuai dengan petunjuk yang diberikan dokter atau sesuai dengan penjelasan apoteker. Perhatikan apa yang disampaikan oleh apoteker atau periksa label untuk mengetahui cara penggunaan sesuai dengan jenis sediaan yang digunakan, terutama inhaler. Beritahu apoteker jika belum paham mengenai tata cara penggunaan inhaler. Obat ini sebaiknya diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam sebelum makan. Sediaan tablet harus ditelan utuh dengan segelas air tanpa dikunyah atau dihancurkan. Untuk sediaan sirup, gunakan sendok takar untuk mengukur dosis. Ikuti petunjuk dosis sesuai dengan yang tertera pada etiket. Jangan dikurangi ataupun dilebihkan. Jangan menghentikan penggunaan obat tanpa petunjuk dari dokter. Bila Anda lupa minum obat, segera gunakan dosis obat yang terlupakan ketika ingat. Tapi jika waktu mendekat dosis berikutnya, lewati dosis tersebut. Kemudian lanjutkan menggunakan obat sesuai jadwal berikut. Jangan minum 2 dosis sekaligus. Pengertian salep Ugenta menurut V3 tersediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar bahan obat. Harus larut atau terdispersi homogensi ke dalam dasar salep yang cocok. Peraturan pembuatan salep menurut Evan Duin. 1. Peraturan salep pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak larutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan. 2. Peraturan salep kedua, bahan-bahan harus dalam air. Jika tidak ada peraturan lain, dilarutkan lebih dahulu dalam air, asalkan jumlah air yang dipergunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep dan jumlah air yang dipakai dikurangi dari basis salepnya. Peraturan salep ketiga, bahan-bahan yang sukar atau bahan hanya sebagian dapat larut dan lemak dan air harus diserbukan terlebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak. 4. Peraturan salep. Salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan campurannya harus digeruh sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dilebur penimbangannya harus dilebihkan 10-20% untuk menjaga kekurangan bobotnya. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair dan larutan obat dispersi dalam cairan pembawa distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Emulsi merupakan sediaan yang mengandung 2 zat yang tidak tercampur, biasanya air dan minyak, di mana cairan satu terdispersi menjadi butir-butir kecil dalam cairan yang lain. Dispersi ini tidak stabil, butir-butir ini bergabung koalasan membentuk 2 lapisan.
Air dan minyak yang terpisah. Zat pemulsi emulgator merupakan komponen yang paling penting agar memperoleh emulsi yang stabil. Semua olesan yang terpisahnya cairan dispers sebagai fase terpisah. Terbentuk dua macam tipe emulsi, yaitu emulsi Ma, di mana tetes minyak terdispersi dalam fase air, dan tipe AM, di mana fase intern adalah air dan fase ekstern adalah minyak. Zat pemulsi antara lain adalah PGA, traganta gelatin yang sapo senyawa amonim kuartner, kolesterol, surfaktan seperti twin dan span. Untuk menjaga kestabilan emulsi, perlu ditambahkan pengawet yang cocok. Tipe emulsi ditentukan oleh sifat emulgator, yaitu bila emulgator yang digunakan larut dalam air dan suka air hidrofil, maka akan diperoleh emulsi tipe M/A. Tetapi apabila emulgator larut dalam minyak atau suka minyak tipe filio, maka akan terbentuk tipe emulsi AM emulgator. Yang membentuk emulsi Ma antara lain PGA, tercanta, pulvis, musul, agar-agar, Viotelum, Ovi, gelatina, sabun monovalen, twin, natrium, lausri, sulfat, dan sebagainya. Emulgator yang membentuk emulsi tipe AM antara lain adalah kolesterol, span, sabun polivalen. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Salah satunya adalah Fakultas Keperawatan dengan 2 program studi, yaitu Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Mari torang baku-baku bantu, baku baking pande, deng. Mari bergabung bersama kami di